Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurhayati Putri Maharani dari Prodi PKI 3A. Di sini saya akan mewawancarai salah satu ustadzah Pondok Pesantren Al-Maliki II untuk memenuhi tugas mata kuliah indigenes psikologi, yaitu yang memerlukan wawancara. Langsung saja kita wawancara ustadzah. Di sini saya bersama Ustadzah Hilda, yang mana Ustadzah Hilda adalah salah satu ustadzah di Pondok Pesantren Al-Maliki II. Beliau yang akan saya wawancarai. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana metode yang digunakan ustadzah dalam membimbing muhadharah? Metode yang biasanya digunakan dalam membimbing muhadharah di Pondok Pesantren Al-Maliki II itu biasanya menggunakan metode menghafal. Kenapa? Karena metode menghafal itu merupakan metode yang paling mudah dan yang praktis diterapkan pada santri, utamanya kepada santri yang masih baru. Dan juga pertanyaan kedua, yaitu bagaimana cara penerapan metode tersebut? Penerapan metode menghafal itu ya karena sangat mudah. Yang pertama adalah menyusun naskah, menyusun teks, menyusun naskahnya terlebih dahulu dan disesuaikan dengan temanya. Lalu setelah itu menghafalkannya. Sudah seperti itu. Pertanyaan ketiga, bagaimana alasan muhadharah diadakan di Pondok Pesantren Al-Maliki II ini? Muhadharah diadakan di Pondok Pesantren Al-Maliki II itu sebenarnya untuk melatih public speaking santri Pondok Pesantren Al-Maliki II agar mereka lebih bisa tampil percaya diri, utamanya di depan umum. Pertanyaan keempat, bagaimana faktor eksternal yang dapat menghambat kegiatan muhadharah dalam meningkatkan public speaking santri? Faktor eksternal yang biasanya menghambat santri itu biasanya sarana prasarana yang masih kurang, seperti tempat yang masih berada di musola, bukan tempat khusus. Yang kedua, biasanya pengelolaan kegiatannya itu biasanya masih kurang terkoordinir, dan terkadang pembicara atau orang yang hitobah, santri yang hitobah itu biasanya masih kurang semangat atau butuh dukungan untuk mengikuti kegiatan tersebut. Kalau faktor eksternal yang dapat menghambat kegiatan tersebut? Internal. Di atas eksternal. Enggak apa-apa weh kok dia dikat. Langsung saja ini sudah. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana faktor internal yang menghambat kegiatan muhadharah tersebut? Kalau faktor internal itu kan biasanya dari dalam ya. Itu biasanya muncul dari santri sendiri. Seperti santri yang kurang pede, santri yang kurang percaya diri, atau terkadang santri yang masih punya suara yang terlalu halus atau tidak begitu keras. Nah, itu bisa jadi faktor yang menghambat dia tampil untuk melakukan untuk berpidato. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana ustadzah mengatasi hambatan-hambatan tersebut? Untuk faktor eksternalnya sendiri, karena memang sarana prasarana kurang, jadi yang memanfaatkan seperti di musola tadi. Untuk alasan untuk kegiatan yang kurang terkoordinir ya biasanya butuh dampingan khusus, bisa dari bapak pengurusnya atau dari ustadzah yang lainnya. Dan yang ketiga, apabila ada yang kurang bersemangat, ya memberikan dukungan penuh kepada santri sebelum melaksanakan pidato, seperti memberikan pelatihan khusus. Nah, kalau yang terjadi faktor internalnya seperti dia masih kurang percaya diri, ya butuh latihan, selalu melakukan latihan, seperti latihan di depan teman sekamarnya dulu, seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya, kegiatan muhadharah apakah sudah efektif untuk meningkatkan public speaking? Sangat efektif, karena tujuan muhadharah kan menyampaikan informasi di situ ya. Jadi anak-anak dapat mendapatkan informasi dari pidato yang disampaikan. Anak-anak
anak menjadi lebih mahir dalam berpublic speaking di depan santri lainnya, dan itu bisa menjadi bekal ketika dia sudah lulus dari pondok. Kalau dampak positif dari kegiatan muhadharah itu apa saja? Dampak positifnya ya sama seperti tadi, dia bisa menjadi lebih percaya diri, bisa menjadi ketika dia sudah lulus, ketika disuruh, kan biasanya kalau alumni pondok itu kan pasti kan disuruh biasanya memimpin tahlil, memimpin apa, dia sudah terbiasa dari pondoknya dengan adanya pidato tadi. Kalau dampak negatifnya sudah? Kalau dampak negatif dari kegiatan muhadharah itu dampak negatifnya biasanya jarang, biasanya terlihat dari anak yang masih kurang menguasai. Nah, kalau dampak negatif dari kegiatan muhadharah itu apa saja? Yang saya rasakan untuk selama saya di sini tidak ada dampak negatif mungkin ya, seperti itu. Kalau peran ustadzah dalam mengatasi santri yang demam panggung bagaimana? Santri yang demam panggung itu kan biasanya kurang percaya diri atau diece-ece kancane ngono kan biasanya ya. Jadi ya itu, dia harus ada latihan sendiri dengan teman sekamarnya, di depan teman kamarnya, menyampaikan pidato yang akan disampaikan dulu, seperti itu. Kalau usaha ustadzah agar santri percaya diri saat melakukan muhadharah itu gimana usahanya sudah? Kalau usaha ustadzah ya, dulu pernah ada santri yang seperti itu. Biasanya ustadzah itu memberikan dorongan khusus, biasanya dengan trik ketika memulai membuka pidato itu dia harus mengawalinya seperti membuka dengan salam kan biasanya. Itu yang pertama kali dia harus dia harus mengeluarkan suaranya tuh sekeras-keras mungkin, tegas. Jadi dari kata pertama yang ia keluarkan ketika berpidato, ia harus memulainya dengan lantunan yang keras dan agar dia bisa menjadi lebih percaya diri. Dan yang kedua, dia harus benar-benar menguasai pidato yang dihafalnya. Kalau dia tidak hafal, ya otomatis nanti tidak akan berjalan lancar. Bagaimana langkah-langkah persiapan pelaksanaan muhadharah? Langkah awal biasanya ditentukan dulu petugas muhadharahnya, dipilih, dan itu umum, menyeluruh kepada seluruh santri dari tingkatan dasar sampai yang tinggi. Dipilih siapa petugasnya itu ditentukan biasanya 2 minggu sebelum pelaksanaan muhadharah kan. Dan setelah itu baru ditentukan tema. Santri yang punya tugas itu mencari membuat naskah pidatonya sendiri dengan tema yang ditentukan, dan ketika sudah hari H baru mereka akan berpidato di depan santri yang lainnya, seperti itu. Ini pertanyaan selanjutnya, bagaimana respon peminatan santri dalam kegiatan muhadharah tersebut? Responnya cukup baik karena memang ini menyeluruh, tidak dipilih untuk santri yang pintar-pintar saja, tidak, semua santri merasakan dan ada waktu tersendiri. Bagaimana perkembangan santri dalam kegiatan muhadharah? Perkembangan santri dalam kegiatan muhadharah tersebut cukup mengalami perkembangan yang baik mungkin ya, karena setiap muhadharah, setiap ada santri yang kelas yang waktunya muhadharah, santri yang lain kan akan mendengarkannya. Dan bagi yang santri yang tidak mendengarkan atau berbicara sendiri misalnya, dia akan dikenai takziran atau hukuman dengan menyimpulkan dari muhadharah yang telah disampaikan oleh teman sekelasnya, teman dari kelas lainnya tadi. Dan ini pertanyaan terakhir, sejauh mana peningkatan belajar santri setelah diadakan kegiatan muhadharah tersebut saja? Biasanya santri lebih pede ketika di kelas, dia sudah bisa untuk menjawab pertanyaan dari ustadzahnya, dia sudah lebih pede untuk maju di depan kelas untuk menyampaikan misalnya apa pertanyaan dari ustadzahnya, dan dia juga lebih percaya diri ketika mengungkapkan gagasan-gagasan dari pengajaran yang terlaksana di kelas tersebut. Intinya seperti itu.
Jadi muhadharah itu punya dampak sangat positif bagi santri, dan muhadharah itu sangat efektif jika memang diterapkan dalam dunia santri. Terima kasih Sada waktunya. Itu dia hasil wawancara hari ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.